Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak ini dan Pak Pandu. Itu sudah terlambat satu jam lebih ya. Jangan gitu juga ya. Saya nonton kisahnya. Saya nanti akan memberikan tausiah-tausiah dulu ketika sudah presentasi dan nanti mungkin saya juga beberapa dan beberapa mahasiswa saya presentasi kurang lebih 10 menit. Siap, saudara Faris ada sertifikasi siang ini. Anda diberi kesempatan presentasi 10 menit setelah ujian. Anda bisa menjawab beberapa pertanyaan. Nilai didasarkan pada 3 hal: kemampuan Anda presentasi, substantif tulisan Anda, kemampuan Anda menjelaskan, dan attitude atau sikap sama presentasi. Kemudian, saya silakan kepada Mas Faris. 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen penguji dan dosen pembimbing sudah menyempatkan menghadiri sidang tugas saya. Di sini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu standarisasi kualitas pelayanan di hostel Banyuwangi. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin, yaitu pendahuluan tinjauan pustaka, metode pelaksanaan, hasil pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran. Dimulai dari pendahuluan, di mana saya mengangkat sektor pariwisata di Banyuwangi saat ini sedang meningkat begitu pesat, di mana sudah terlihat dari rencananya pemerintah Banyuwangi untuk mempromosikan sektor objek wisatanya, lalu mereka juga membuka investor untuk membuka jasa-jasa yang mungkin berkaitan dengan objek-objek wisata seperti perhotelan, penginapan, berwisata, dan transportasi menuju ke tempat wisata. Lalu saya di sini mengambil sebuah objek dari sebuah lingkup pariwisata, yaitu sebuah jasa penginapan, penyedia penginapan, yaitu untuk sebuah hostel, yang mana hostel ini dirancang untuk kebanyakan penumpang sahabatnya adalah sebuah backpacker dari domestik maupun mancanegara. Lalu di sini saya akan membahas tentang dari rumusan masalah bagaimana standarisasi pelayanan pemasaran hostel healing, lalu bagaimana kendala dalam implementasi standarisasi pelayanan hostel pada healing hostel. Lalu untuk videonya di sini saya untuk agar bisa mengetahui pelayanan produk jasa, lalu kendala-kendala pelayanan, dan juga menambah wawasan tentang jasa pelayanan akomodasi penginapan di healing hostel. Dan juga harapannya bisa mengetahui membantu pengembangan perusahaan di bidang akomodasi penginapan. Tinjauan lanjut ke poin tinjauan pustaka. Saya langsung menuju ke kualitas pelayanan. Definisi kualitas pelayanan itu sendiri yang dirumuskan oleh Bapak Bud dan Davis yang dari Ciptono, bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lain-lain memenuhi atau melebihi harapan. Dan juga ada juga menurut Darwin yang dari Ciptono juga menyatakan bahwa perspektif yang mengenai kualitas pelayanan salah satunya itu bahwa kualitas terlihat tergantung pada orang yang menilainya, yaitu konsumennya itu sendiri. Sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Lalu saya akan mengutip dimensi kualitas pelayanan jasa itu sendiri, yaitu mencakup 10 hal, yaitu reliability, competence, accessibility, cost-stay, communication, credibility, security, understanding, knowing the customer, and then responsiveness, dan juga tangible. Yang pertama saya akan menjelaskan reliability itu sendiri. Reliability itu mencakup 2 hal pokok, yaitu konsistensi performa dari karyawan yang ada di tempat tersebut, lalu dan juga kemampuan untuk dipercaya oleh konsumen, dependability. Lalu yang kedua ada competence, yang mana orang yang ada di dalam lingkup usaha itu sendiri harus memiliki keterampilan khusus dan pengetahuan di bidang yang berkutat pada jasa tersebut. Accessibility meliputi kemudahan untuk menghubungi dan ditemui oleh konsumen. Lalu ada coaching meliputi attitude,
sikap sopan santun, respect, perhatian, dan keramah tamahan yang dimiliki oleh para karyawan. Lalu ada communication, artinya memberikan informasi kepada konsumen bagaimana pihak karyawan tersebut bisa melakukan komunikasi yang baik kepada pelanggan. Lalu juga ada credibility, yaitu sifat jujur yang dapat dipercaya. Security, yaitu keamanan yang bisa membuat nyaman para konsumen. Lalu ada understanding, knowing the customer, yang mana karyawan harus dituntut untuk bisa memahami apa yang diinginkan oleh diinginkan oleh konsumen. Lalu untuk responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu yang terakhir adalah tangible, yaitu bukti fisik itu sendiri dari bangunan, fasilitas yang ada. Yang mungkin secara fisik mereka harus memiliki bukti fisik yang mumpuni. Lanjut ke metode pelaksanaan di sini saya melaksanakan penelitian, melakukan penelitian di Goodwill sebanyak yang terletak di Jalan Opak Nomor 9 di Kelurahan Simanegara, Banyuwangi. Lalu dimulai pada tanggal 1 Februari hingga 1 Juli 2021. Kegiatan praktik sini saya dilakukan dengan 6 hari kerja dan 1 hari libur. Metode pelaksanaan jenis data yang digunakan penulis saya ini yaitu adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, dan metode pengumpulan data di sini saya melakukan dengan cara studi pustaka, observasi, dan wawancara. Pembahasan di sini saya akan mengangkat sebuah hostel yang bernama Goodwill Hotel. Goodwill Hotel merupakan sebuah jasa penyedia penginapan yang berbentuk sebuah hostel, yang mana hostel merupakan jenis tempat menginap yang menyediakan fasilitas digunakan secara bersamaan oleh seluruh penghuni dengan menyediakan kamar dormitory, dan juga mereka menyediakan kamar private yang mana bisa dihuni maksimal 2 orang. Setiap kamar pun mereka sudah memiliki fasilitas air conditioner dan juga memiliki sarana koneksi wifi. Di sini saya juga menambahkan beberapa penambahan fasilitas kamar yang dimiliki, yang mana yang di sini ini adalah private kamar, dan di sini dormitory yang mana bisa dihuni hingga 6 orang. Yang mana untuk kamar yang sering digunakan oleh para BPP yaitu kamar dormitory, di mana mereka hanya membutuhkan kamar tersebut untuk sekedar beristirahat, dan mereka terkadang menjalin menambah koneksi dengan wisatawan lainnya. Dan kebanyakan untuk wisatawan domestik sendiri kebanyakan menggunakan kamar private. Lanjut ke poin pembahasan standarisasi pelayanan. Standarisasi pelayanan Goodwill Hotel yaitu menyediakan kebutuhan yang tamu inginkan sebisa mungkin dan menerapkan sistem kekeluargaan agar membuat lingkup ruangan, lingkup suasana di hostel itu tidak terlalu kaku. Jadi tamu dan karyawan memiliki komunikasi yang baik sehingga menciptakan sebuah kenyamanan pengunjung atau konsumen agar lebih betah untuk tinggal di hostel tersebut. Lalu kendala dalam implementasi yaitu mungkin saya bisa bilang kurangnya pendidikan SDM tentang pengetahuan SDM tentang lingkup pariwisata itu sendiri. Jadi mereka hanya berbekal dengan kesopanan santun yang mungkin ilmu perbudayan sendiri itu kurang padat. Jadi di sana saya harus menjelaskan dan membeberkan beberapa poin untuk agar poin-poin tersebut bisa diaplikasikan di tempat tersebut. Lalu peningkatan kualitas pelayanan di Goodwill Hotel sendiri bisa ditingkatkan dengan menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu reliability, daya tanggap jaringan, empati, dan bukti fisik. Yang mana reliabilitas sendiri itu harus bagaimana karyawan hostel itu bisa mencakup bagaimana
bisa tak lebih tanggap untuk kepada konsumen itu sendiri, agar konsumen yang datang tidak terdapat miskomunikasi dan terjadinya selek antara tamu sendiri dan konsumen dan karyawan. Lalu ada daya tanggap yang mana karyawan hostel itu sendiri harus tanggap ketika konsumen membutuhkan suatu kebutuhan khusus yang mungkin mereka harus penuhi, dan juga ada jaminan empati yang mana mereka ada jaminan di mana pihak hostel sendiri harus memberikan jaminan kepada tamu dari apa yang ditawarkan oleh pihak hostel. Mereka harus menjamin bahwa fasilitas yang mereka berikan sangat memadai dan juga sama apa yang mereka tawarkan. Lalu empati, di mana mereka membangun koneksi antara tamu itu sendiri agar menciptakan rasa kekeluargaan dan mereka bisa berkomunikasi itu dengan baik. Dan juga yang terakhir, bukti fisik itu di mana pihak hostel harus merawat atau memberikan fasilitas kamar dan beberapa properti yang mungkin harus memberikan yang terbaik untuk konsumen itu sendiri. Jadi apabila bukti fisiknya tidak sama dengan apa yang ditawarkan, maka itu akan menghasilkan sebuah pengurangan konsumen, kepercayaan konsumen, dan itu akan mengurangi minat konsumen untuk melakukan pengulangan order itu kembali. Lalu saya langsung ke poin kesimpulan dan saran. Sejauh ini kegiatan pelayanan yang dilakukan di Good Feeling Hostel sudah cukup memenuhi standarisasi pelayanan yang digunakan oleh para pakar dan akademisi. Tetapi memang ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dan untuk dievaluasi ke depannya. Standarisasi pelayanan di Good Feeling Hostel adalah di mana kita mengutamakan servis yang lebih welcome kepada tamu dan membuat tamu tersebut merasa tinggal layaknya rumah sendiri, dan mengutamakan bagaimana kenyamanan tamu untuk berkomunikasi dengan tamu lainnya selayaknya seorang teman dekat. Lalu untuk saran yang mungkin bisa saya berikan kepada Good Feeling Hostel yaitu pengembangan kualitas pelayanan kedepannya bisa mendatangkan pakar-pakar atau akademisi ahli yang sudah berkecimpung di dunianya, yaitu dunia pariwisata atau dunia jasa penginapan, yang mana diharapkan adanya pakar-pakar atau akademisi ahli dapat membuat standarisasi pelayanan menjadi lebih akurat dan lebih valid, sehingga apabila ini sudah menjadi sebuah fondasi dalam sebuah standarisasi pelayanan, maka hal ini kedepannya bisa dijadikan sebuah acuan untuk dijadikan standar atau aturan untuk sebuah asosiasi atau akomodasi penginapan. Jadi sekian dari penyampaian PPT saya. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan dari Abdul, siapa saudara Arif. siap. Saya mau ini saya. Oke, ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kitab tulisan Anda. Oke. Di sini Anda di halaman 32. Ya. Kamu jawab dengan oke. Siapa? Oke. Yang belum ke saya. Di halaman 32 ada statistik pelayanan ini kan sudah ke pembahasan ya. Ini harusnya Anda membahas tentang, jadi tidak sangat ringkas begini ya. Ini kalau saya melihat dari unsur ketebalan, unsur tebal ya, ini belum terpenuhi. Jadi harusnya ada unsur ketebalan yang menunjukkan Anda itu lebih punya kemampuan berpikir. Jadi ini tipis banget. Sehingga saya mencermatinya perlu ada, kalau mau tentang standarisasi pelayanan itu mereka punya standar apa? Standar kinerja seperti apa? Tentang orientasi kualitas itu seperti apa? Jadi misalkan standar pegawainya harus seperti apa? Ini kan judulnya standarisasi kualitas pelayanan, jadi kan sangat luas. Pegawai harus seperti apa?
standar kualitas ada makanannya nggak, dapat sarapan. Bisa tuh. Misalnya tentang food and beverage-nya seperti apa, dia harus punya standar, itu harus Anda tanyakan, Anda ulik, harus Anda cermati ketika makan seharusnya. Tuh, feeling ya, ternyata lebih lagi ya. Kemudian misalkan tentang standar keamanan, mereka kan punya standar layanan toh, kita harus punya patok juga atau standar untuk kamar dormitory itu seperti apa. Misalkan dia ngomong tentang kita meniru konsepnya ini loh ya, dormitory yang ada di Australia berkonsumsi, itu harus diulik, ditanyakan, standar pelayanan. Misalkan tentang tata cara menerima tamu, tentang aturan-aturan banyak ya standar pelayanan itu, mungkin bisa dispesifikkan ya nanti. Kalau memang lebih fokus supaya ini bisa selesai, ya. Kalau nggak spesifik nanti terlalu luas sih ngomong tentang standar pelayanan. Ya tentang parkir ada parkir nanti ada juga. Ya. Nanti orang banyak kesana ternyata nggak punya parkir. Atau memang parkirnya kecil aja karena kita komunitasnya backpacker. Itu kan dia punya standar, no? Memang kita tidak mengutamakan parkir nih, karena kita mengutamakan space atau kenyamanan orang datang, dan biasanya mereka datang dan memang kita nggak mengutamakan karena kita tidak sengaja. Itu dia punya alibi itu. Kamu tanyakan di sana. Banyak hal yang di standarisasi pelayanan harusnya masuk. Saya menyatakan di sini ada performanya seperti apa dan dasar-dasarnya apa. Sehingga fungsi penulis itu melakukan wawancara atau obrolan. Kamu melakukan ya wawancara ya, obrolan wawancara pada pihak hotel, kamu bertanya selama proses makan itu harusnya ditanyakan memang kayaknya. Jadi konsepnya standarisasi pelayanan kan apa aja kan luas tuh. Bahkan untuk terima tamu, office boy, divisi dapur, kemudian front office, kemudian standar pelayanan 100 duluan tentang ketentuan uniform, standar pelayanan dong. Kamu pakai seragam, kita pegawai pakai seragam itu kan wujud bahwa kita ingin punya standar. Tuh. Kemudian untuk kendala dalam implementasi, karena sudah dirumuskan ya, kan dirumuskan di tujuan dirumuskan masalahmu, kamu mengenal bagaimana standar pelayanan dan bagaimana kendala. Yang penting adalah kamu harus menentukan kendalanya apa, dokumentasi standarisasi di sana. Misalkan ini imajinasi saya ya, sudah ada mapping pelanggan atau belum? Pelanggan harus di mapping dong. Kita tadi ngomong tentang segmentasi tak teknik posisi. Ini sebenarnya ini apa? Komunitas berbeda. Apalagi, nah itu ada. Kita segmentasi ngomong tentang segmentasi ruang pasar mungkin bisa jadi target pasarnya sih. Baru ngomong tentang targeting, jadi kendalanya di mana? Ketika mereka sudah mapping, baru ketemu kendalanya loh. Membahas tentang itu kan harus masuk. Misalnya, kendalanya di resource, di sumber daya. Misalkan, kenapa ternyata sumber daya tidak nutut? Kendalanya di teknologi. Karena kalau standar pelayanan metode harusnya high tech nih, semuanya harus swalayan. Ternyata kita nggak bisa, sehingga kita butuh sumber daya. Kalau yang di hotel-hotel dalam negeri kan semuanya serba mandiri atau kan kita hanya butuh tenaga satu orang aja bertiket, tapi kan semuanya harus basis dengan teknologi. Kalau belum masuk ke manusia, itu jadi kendala loh. Standarisasi pelayanan seperti apa, ikut pilih hostel, misalnya terkait dengan skill karyawan, tapi harus ada penjelasan dulu tentang mapping apa, sehingga mendefinisikan ini tidak kemudian kalau ngomongin standarisasi dapat menulis ambil kesimpulan bahwa Feeling menerapkan sistem keuangan yang kental, tidak ada teori pak, keuangan yang kental. Jadi harus ngomong tentang
harus ada sentuhan teorinya. Kalau nggak begitu kamu akan banyak bilang dan ya memang menyimpulkan sendiri tidak ada masalah. Tapi kan menjadi gagal kalau menjadi sangat tipis makanya tipis. Kemudian baru ngomong tentang peningkatan standarisasi pelayanan pemasaran. Sebetulnya niatnya penulis bagus, ingin bagaimana memberikan masukan. Namun kan kalau Anda cermati dengan konsep pelayanan, saya bisa memberikan banyak masukan. Ya, terkait dengan reliabilitas misalkan. Di sini ada dalam layanannya kelayakan kamarnya. Ini ngomong tentang reliabilitas. Kamu kan bilang reliabilitas itu kan reliable. Ketersediaan kamar. Kemudian tentang daya tanggap. Jadi misalkan kecepatan penanganan respon. Responsif respon. Kecepatannya seperti apa? Terus misalkan kamu bisa kalau di konteks magang bukan riset ya. Oh ketika ada hasil rusak, maka berdasarkan pengetahuan saya ketika di sana, para pegawai atau tukang servis yang di sana segera tanggap. Parkir misalnya ketika parkir penuh, apa yang harus dilakukan? Lampu mati responnya, air keruh sebagainya lah ya, keran rusak itu kan bagian dari responsiveness dan itu bagian dari kebersihan kamar yang mungkin kan biasa kalau ada hotel yang ini saya nanti nuansanya kan pegunungan atau bagaimana? Enggak sih di perkotaan, Di perkotaan buka terus banyak nyamuknya komplain, itu harus siap dengan nyamuk. Itu kan ngomong tentang responsibilitas. Kalau ngomong tentang jaminan atau insurance, ini misalkan menu sarapan di hostel ini mesti enak, itu jaminan. Itu jaminan. Nginep di sini mesti aman, nggak pernah ada kecurian kasusnya. Itu dari insurance ya. Dari empati misalkan, apakah ada kekeluargaan itu bisa masuk di empati. Empati ya. Kenapa? Karena apakah ini juga berdasarkan pengamatan penulis, apakah ini juga disuruh staff? Kadang-kadang kan nggak semua staff punya empati loh. Itu nanti bisa masuk kisaran tuh misalnya. Ternyata hotel itu tidak punya SOP, bisa punya SOP. Masalah pelayanan. Oh, ternyata mereka tidak memperhatikan lahan parkir. Jadi parkir juga diperhatikan. Sering hilang misalnya spionnya. Bukti fisik misalnya, baru ngomong lahan parkir, parkir kamar misalkan fasilitasnya gimana, kenyamanan gimana, lobby ada, ruang meeting roomnya ada, juga wifi-nya itu tangible, working space-nya ada. Ya, terakhir ketika kesimpulan kamu harus menjawab menjawab masalah. Ini kamu nggak yang A ini sejauh ini di atas apa yang dilakukan ini apa? Kalau yang B oke lah, tapi harus dirinci. Karena rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana standarisasi. Maka kesimpulannya adalah standarisasi pelayanan di feeling hostel ada A, B, C atau 1, 2, 3. Sudah cerita itu sebenarnya. Yang kedua tentang apa kendala atau kendalanya apa? Kendala yang ada di kendala standarisasi pelayanannya di hostel ini adalah 1, 2, 3 atau A, B, C. Kalau kamu belum jelas menjelaskan tentang kendala, ya dijelaskan dulu baru disimpulkan. Jangan kemudian tidak ada penjelasan, tidak ada kesimpulan. Ya, sarannya menyesuaikan dengan kendala. Bisa begitu ya. Saranmu kan nggak jelas ya, sehingga setidaknya kamu bisa memberikan saran yang menyelesaikan masalah tadi.
Terakhir, mobil khusus terakhir daftar pustaka biasanya nama tahun, bukan tahun yang terakhir. Kemudian dari tahun yang tengah ada yang di terakhir. Jelas tidak konsisten, termasuk pakai huruf apa enggak, ini yang nggak penting-penting tapi mengganggu. Kamu cek di pertulisan sudah ada ya Pak di websitenya. Sudah ada ya. Dicek di websitenya di sini ya. Dulu bisa doang. Dulu bisa. Cek dulu websitenya. Oke, saya cukup saya berikan kepada Pak ini. Semoga bagus. Baik, terima kasih. Jadi Pak ini siapa? Haris. Haris, catatan saya itu sama dengan karena memang langsung ketika melihat itu ada yang kurang. Kamu bicara masalah ini, kamu bicara masalah standarisasi kualitas pelayanan. Itu yang kamu perlu sampaikan tadi sudah dijelaskan dari ya, Nah, jadi intinya ini yang kami minta itu nanti jadi yang terjadi di sana bagaimana, standarnya bagaimana. Misal dalam menerima tamu apa sih yang dilakukan? Oh, harus menyapa, harus senyum, dan itu ada standarnya. Kemudian yang lainnya itu kecepatan tadi apa yang mereka lakukan itu yang ada ini lebih spesifik ke pelayanan apa itu udah terlalu luas. Bisa, nah bisa kamu fokuskan bisa kamu fokuskan ke pelayanan apa contohnya. Misal mereka menginap nah pelayanan kamarnya bagaimana, itu harus jelas gitu. Nah standar mereka itu ya, kemudian kemudian disesuaikan dengan secara teori apa yang kurang itu nanti di kendala di situ kamu. Oh, ternyata mereka ketika melakukan ini seharusnya mereka itu cepat ya, ternyata mereka nggak cepat. Ini buktinya adalah ketika misalnya ada kerusakan apa ya, atau kondisi kamar yang kurang bersih, ternyata apa masih butuh waktu lama. Ketika kan ada apa itu ya, yang biasanya kalau ada intercom mungkin ya. Ternyata apa di prakteknya menurut yang punya itu mereka ini nanti kami harapkan mereka cepat kemudian melayani, tapi pada prakteknya ternyata apa ternyata nggak seperti itu. Nah itu dalam maksud kalau perjalanan atau hal-hal yang seharusnya di dalam proses untuk ada ya terstruktur, tertulis ya, flow-nya jelas. Kalau melayani atau menerima tamu sikapnya ini ada nggak Pak ininya SOP-nya? Oh nggak ada, belum ada. Terus bagaimana selanjutnya kalau yang ada? Berarti apa? Belum ada SOP yang jelas baku. Sehingga mereka bisa jadi antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lain itu berbeda pengalaman. Saya kira itu aja yang perlu kamu tambahkan. Saya nggak menambahi hal yang lainnya. Saya hanya menekankan kembali yang disampaikan itu karena sekilas itu kurang tajam dan lebih baik kamu fokus pada menginapnya. Mungkin bisa saya ambil dari pelayanan tamu nggak spesifiknya kalau tamu nggak apa-apa. Oke lah. Ya, jadi itu ya. Jadi tolong spesifikkan sehingga ketika kamu tanya pun itu pertanyaan sudah spesifik. Pak, kalau melayani tamu bagaimana? Ini bagaimana? Tamu apa melayani tamu? Apa ini? Kalau kita melayani tamu, tamunya apa ini?
melayani untuk konsumen gitu kan? Konsumen. Kalau misal bermalam gitu aja, ya asal ya. Kalau tamu yang bermalam, gitu. Kalau tamu banyak kan, nah tamu bermalam, sehingga responnya kan itu tadi kan kaitannya dengan ini, kaitannya dengan apa namanya? Setelah responsiveness tadi apa? Kamu kan sebutkan banyak itu. Responsiveness tangible. Halaman berapa tadi? Itu di halaman 14 Pak. 14 ya. Dimensi kualitas jasa. Dimensi kualitas jasa. Kalau kamu bicara kualitas jasa itu banyak. Dimensi kualitas jasa pada tamu ya bahkan kalau di pusat sini berarti mengira nah itu berarti konsistensi kemampuan yang untuk dapat dipercaya itu kompetensinya accessibility-nya dan menghubungi apakah jadi tadi di sisi kiri itu ini apa namanya dimensinya di sisi kanan itu kan bisa ceritakan mereka melakukan ini gitu mungkin gitu mas apa biar mudahnya ya termapping mereka kredibel apa kredibel tadi dalam bentuk apa itu saja ini dimas dulu di bab 4 ya saya kira yang di bab ini tadi juga di bab 4 ya itu mas kira-kira biar cepat ya saya enggak pasti mengatakan yang tadi baik sampai oke enggak sekarang saya langsung saja ini judulnya sangat berbeda ya di halaman judul yang di halaman ringkasan ringkasan itu di ringkasan saya baca standarisasi kualitas pelayanan pemasaran. Jadi sebenarnya itu yang di dalam standarisasi kualitas pelayanan saja cukup di ringkasannya standarisasi kualitas pelayanan pemasaran. Nah itu gimana tuh? Nah itu spesifik pasti, namun di dalam juga harus pelayanan benar-benar pelayanan tapi bisa tahu ini spesifik ya spesifik mana sudah saya rencana yang di sini nanti ya khususnya penulisan asing harus ya jadi keuangan dalam ringkasan juga harus dipahami awal kedua pesakit dengan berapa itu kunci utama mengenalkan persaingan akan memberikan pelayanan ini sebenarnya pelayanan pariwisatanya seperti apa spesifik aja ya penyampaian produk dan pelayanan keluarga dengan desain seperti apa itu pelayanan seperti apa yang terkait dengan promosinya dan sebagainya atau seperti apa kalau pelayanan kan lebih identik dengan bagaimana mereka semua jasa yang katanya seperti apa pelayanan seperti misalnya housekeeping atau pelayanan terkait dengan tidak di restoran seperti apa mungkin itu harus akan dispesifikkan saja. Kemudian terkait dengan 8 yaitu
tulisan saja dia juga ditata letaknya sehingga dia dilihat dalam silakan. Kemudian halaman 16 semua juga itu saya coret yang memang harus istilasi itu dan memang apa ya semua dia juga terus itu juga di halaman 20 itu tata letak saja yang kan seperti itu ya kemudian jalan kita juga sama kemudian di halaman 24 juga muncul untuk gambar tulisan gambar misalnya 41 itu harus ukur ya posisinya sudah benar di bawah tato juga itu tato titik satu misalnya itu yang dibuat misalnya kemudian halaman 25 gambarnya kurang jelas tulisannya ya, itu mungkin lebih baik jika satu warna tulisannya jadi kelihatan ya. Kemudian di paragraf belakang bawah yang itu tidak ada titik. Jadi satu paragraf itu isinya koma sama. Jadi tidak ada titiknya. Jadi juga beberapa kalimat ya meningkatkan dengan membaca. Kemudian di halaman 27 juga itu bisa saja. Kemudian di halaman 231 juga sama. Ini pelayanan akomodasi penginapan. Ya, ini sebenarnya jadi sering ini. Halaman 31. Jadi sudah mengarah kepada akomodasinya. Ya. Pelayanan di akomodasi. Kami seperti hostel ya lebih cakupannya lebih sempit ya daripada hotel. Sehingga ini menjadi sebuah gambaran yang mudah ya pemahamannya. Terus berarti mungkin lebih diskusikan pada pelayanan akomodasi apa sih spesifik pada satu hal ya. Kemudian halaman 32 juga itu tulisannya dan terakhir sama halaman 33 juga itu syarat-syaratnya harus diatur dengan besar jadi istilah selasi nanti dengan sedikit terkait ini. Kemudian halaman ya sudah sampaikan tadi tapi memang kurang banyak maka jauh dipersyakan apa sih yang kurang banyak dan kurang spesifik dan kurang dikit ada satu tema yang memang terkait pelayanan yang harus seperti apa itu yang membahas karena memang misalnya pasti dalam satu kegiatan makan itu menggunakan permasalahan terkait dengan pelayanan di akomodasi dalam mungkin penataan kamar misalnya itu kurang bersih itu saja satu fokus pada satu tempat yang memang paling mungkin dianggap paling memiliki banyak masalah ya itu kayak dengan kamar biasanya kamar kurang bersih toiletnya mungkin kurang sekarang dibuatkan standar jadi si hostel ini memiliki standar baru SOP baru terkait dengan satu saja nggak usah dari lain satu terkait dengan penataan kamar seperti itu ya itu misalnya durasi waktunya kapan dari siang kemudian apa namanya bagaimana masalah keuangan seperti itu sama keuangan kecil dan apakah kan yang konsumen juga bisa itu saja jadi ujung-ujungnya adalah buat SOP bisa dilihat dari berbagai macam sumber dia maka saya tanya dia dalam artian menggunakan acuan apa untuk standar kan ada ASEAN standar standar apa namanya titik dan sebagainya itu ada standar-standar bahkan penggunaan hostel ya itu bisa dilihat itu bisa diadopsi nanti digunakan atau diterapkan sesuai dengan kondisi yang di lapangan jadi mudah saja yang penting cari informasi terkait dengan standar yang ada di mungkin gampang standar ASEAN kalau ASEAN dan hostel ya mungkin di Indonesia punya standar tidak disandingkan nanti dilakukan dengan kondisi real yang ada di hostel itu cek terapkan nanti dibuatkan SOP baru terkait dengan cek gampang itu saja terima kasih. Nah untuk berikutnya sampai silakan saudara Taris ya untuk pengalaman dulu kami akan diskusikan terkait dengan hasil ini ya.
kayak Oke, untuk ini memang apa saya lihat ini rata kampung sudah. iya. Nah, jadi dia tapi kan itu Soal punya kan ini dengan kerjaan yang dengan aplikasi yang ujian itu kan ini ya isinya yang kurang itu isinya. Nah, nilai sepakat kita mas Panjang. atau ini masalah bisa soal Ya, karena yang nanya ini saya sedang karena ini tapi bisa tak pilih. Nanti pun bisa dapat wes ini untuk nilai iya kira iya tak wes oke oh ya wes lah ya wes iya oke ya yuk ayo berapa ini mah ya paling oh saya salah nomor satu sama berarti apa diberi waktu berapa lama mas? ya bisa dikali pokoknya kita dari jangan Satu mana? 5 hari? jangan 3 hari? Jangan lambat. Jadi ini ditulis ini. Gak kok 3 hari gitu ya? Nah ini tapi konsumennya apabila tidak dipakai, nyalakan saya saja 7 bulan. ya apa Oh no? Nggak beda ya? Berarti 3 hari kan tanggal 22. Ya, sekarang 25 ya? Gini ya. Ya, Paris. Baik Bapak. Untuk ini apa namanya? Untuk ujian ini ya, kamu tahu masih banyak hal-hal yang itu kalau kamu